Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas tentang pernikahan yang tidak sah. Ternyata ada ya pernikahan yang tidak sah. Apa saja yang tergolong dalam pernikahan yang tidak sah? Pertama adalah pernikahan mut'ah namanya, atau lebih dikenal oleh orang adalah kawin kontrak. Kawin kontrak ini adalah sebuah pernikahan ya, yang hanya sebuah perjanjian saja akan menikah selama berapa bulan, berapa waktu saja. Misal Ibu contohkan, ya misalnya ada seorang laki-laki bernama Tony, dia bekerja di Irian Jaya misalnya, kemudian dia ingin ditemani oleh seorang wanita gitu, tetapi hanya dia halal, jadi hanya menikah, tetapi hanya dalam kurun waktu misalnya 5 bulan saja. Sehingga si Tony ini menikah dengan orang di daerah Irian Jaya itu, tetapi hanya perjanjian sampai 5 bulan saja. Ini namanya adalah kawin kontrak atau pernikahan mut'ah. Ini di dalam Islam itu tidak sah, ya, karena jelas ini membawa resiko yang tidak baik. Apalagi kalau istrinya nanti sampai hamil dan sebagainya. Yang kedua adalah pernikahan tanpa wali. Pernikahan di dalam rukun nikah itu kan harus ada wali. Nah, ini mungkin salah satu contohnya misalnya tidak direstui oleh orang tua, makanya dia itu kawin lari mungkin ya, dalam bahasa anak muda sekarang gitu ya, kawin lari. Kemudian tidak direstui oleh ayah kandungnya sendiri gitu ya, jadi dia menikah tanpa wali atau pinjam orang tua yang lain untuk menikahkan. Ini juga tidak sah, karena sebuah pernikahan itu sahnya salah satunya adalah sesuai dengan rukun syarat nikah, harus ada wali. Oke, untuk yang ketiga adalah pernikahan dengan mahram. Syarat sebuah pernikahan adalah seorang menikah dengan yang bukan mahram. Nah, jikalau ada seseorang yang menikah dengan mahram, itu juga menjadikan tidak sah, baik mahram mu'abad maupun mahram ghairu mu'abad. Nah, terutama pada mahram yang kedekatan keturunan darah, ini kan sangat riskan ya, banyak sekali pengalaman yang terjadi karena ada kedekatan darah. Kalau dipaksakan untuk menikah, itu bisa menjadikan kecacatan nanti untuk garis keturunan. Kemudian yang keempat adalah nikah dengan yang bukan seagama. Ya, jadi menikah itu adalah dengan yang seagama dan terus begitu. Yang nikahnya dengan seagama kemudian dia beda agama. Nah, orang yang menikah dengan yang kemudian beda agama ini apabila melakukan hubungan suami istri nanti masuk ke dalam kategori perbuatan zina. Maka dari itu hati-hati anak-anakku, kalian kalau misalnya mau menikah harus bukan hanya karena sebuah emosi atau nafsu semata, tetapi harus ada petunjuk dari Allah, salah satunya dengan sholat istiqomah. Selanjutnya yang kelima adalah nikah pada masa idah. Nikah pada masa idah, jadi seseorang kalau misalnya sudah cerai dengan suaminya, ya seorang wanita baru dicerai suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, kalau misalnya mau menikah kembali itu perlu adanya menunggu ya, perlu menunggu masa idah selesai. Masa idah selesai baru boleh menikah kembali. Tapi jika kalau ada yang memaksakan mereka menikah pada masa idah, ya belum 3 kali suci, atau misalnya belum 3 bulan 10 hari, atau belum melahirkan, kemudian dipaksakan untuk menikah, ini juga pernikahannya menjadi tidak sah. Keenam berarti adalah pernikahan muhalil. Bagaimana pernikahan muhalil itu? Pernikahan muhalil adalah pernikahan seorang wanita yang sudah ditalak 3 oleh suaminya, tetapi dengan sandiwara ya, bahasa ibu adalah seperti itu biar mudah dipahami. Bagaimana itu? Nah, kita mengetahui bersama ya bahwasanya kalau seorang wanita sudah ditalak 3 oleh suaminya, berarti wanita tersebut itu harus menikah dulu dengan orang lain ya, kemudian bersama begitu ya, melakukan hubungan suami istri sampai kemudian ada masalah dan bercerai.
tetapi secara alami, bukan dibuat-buat. Nah, itu baru bisa untuk menikah kembali dengan suami yang pertama. Nah, pada pernikahan muhalil ini, ya, jadi ada seorang wanita misalnya namanya Wina, gitu ya, itu sudah ditalak 3 oleh suaminya. Tetapi ternyata suaminya itu ingin rujuk kembali, padahal tidak boleh, ya. Si Wina itu harus menikah kembali dengan laki lain, kemudian baru bercerai. Nah, karena sudah saking kepenginnya untuk rujuk kembali, padahal tidak boleh, ya. Jadi sang suami ataupun mantan suami atau mantan istrinya itu tadi itu membuat sandiwara. Jadi sang mantan istri itu supaya menikah kembali dengan orang lain atau minta tolong orang lain untuk menikahi mantan istrinya itu. Tetapi kemudian ada perjanjiannya, nanti setelah menikah kamu langsung ceraikan. Nah, inilah yang dimaksud dengan pernikahan muhalil. Pernikahan seperti ini adalah juga pernikahan yang tidak sah, ya. Jadi anak-anakku semuanya, kalian harus hati-hati dalam melakukan sebuah pernikahan ataupun sebuah perceraian ataupun mengungkapkan talak atau menyampaikan talak, itu juga harus dengan hati yang tenang, hati yang damai, ya. Dan semuanya itu harus minta selalu petunjuk dari Allah, sehingga semuanya tertata, tidak menyesal di belakang. Untuk yang selanjutnya, yaitu yang ketujuh, itu adalah pernikahan yang sedang ihram, ya. Pernikahan seseorang yang sedang ihram bisa sedang haji maupun sedang umroh, itu adalah tidak sah. Jadi kalau misalnya kalian melaksanakan haji atau umroh, ya sudah, fokus saja pada ibadah tersebut. Misalnya mau menikah, ya nikah dulu ya di rumah, kemudian bersama istrinya umroh, ya, atau haji, atau umroh dulu sendiri-sendiri, setelah itu pulang. Jangan kemudian diniati melakukan ibadah umroh ataupun haji, apalagi sedang berihram, kemudian di sana ingin mengadakan akad nikah atau resepsi pernikahan. Ini juga termasuk pernikahan yang tidak sah. Kemudian selanjutnya berarti yang berapa ya? 8 apa ya? Itu adalah pernikahan sigor. Jadi pernikahan sigor ini adalah barter. Misalnya karena seorang anak perempuan itu belum menikah gitu ya, sehingga sang ayah itu pengen menikahkan. Jadi pernikahan sigor ini adalah pernikahan barter. Ini juga tidak sah. Jadi ada barter gitu, ada, kalau di dalam bahasa ekonomi kan pertukaran barang, ya. Tapi kalau di dalam bahasa yang kita gunakan itu adalah misalnya seperti ini. Pernikahan dengan sigor ini adalah pernikahan seorang wanita yang walinya itu memberikan kewenangan kepada mempelai laki-laki untuk tidak memberikan mahar. Jadi silakan kamu nikahi anak saya, tidak perlu mahar. Ini tidak boleh, karena mahar itu di dalam Islam itu adalah wajib, ya. Jadi itulah beberapa pernikahan yang tidak sah di dalam agama. Semoga bisa menjadikan pelajaran, bisa diresapi, bisa dipelajari dari sekarang, karena ini sudah masuk pada materi pendidikan agama Islam dan bukti pekerti kelas 12, sehingga nantinya kalian pada saat melakukan pernikahan atau mencari jodoh dan sebagainya, itu sudah ada gambaran bagaimana sih mana sebuah keluarga yang sah, yang tidak sah, dan ini pun nanti akan mempengaruhi bagaimana keharmonisan dalam keluarga, sehingga tujuan dalam berkeluarga itu akan tercapai. Demikian beberapa tambahan dari Ibu. Selanjutnya akan kita lihat bersama tentang demonstrasi pernikahan yang akan dibawakan oleh siswa-siswi kelas 12 SMA Negeri 1. Dilihat apabila ada yang masih kurang pas, kita akan analisis bersama. Nanti kita akan untuk masukan, ya, buat kita ke depannya dalam pembelajaran dan juga dalam penyampaian materi pernikahan. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya aki Kiki bin Iwan, angkah tuka wasawati tuka maktu bataka binti Fidyana mal mahri matmatun min adwati solati wa ashari kocam holan. Qabil tuh nikah wa taswijah bil mahir maskur halal. Saya